Halo Bapak, kami berterima kasih karena kami boleh belajar membahas kitab Wahyu. Di akhir zaman ini ada orang-orang yang membahas kitab Wahyu tetapi dengan keliru. Bahkan ada yang tidak mau membahas dan membaca kitab Wahyu juga. Tetapi kami mau membahas dan dalam hal pembahasan kitab Wahyu, kami mau lakukan setapan mungkin secara literal. Dan kitab Wahyu disebut sebagai kitab nubuat. Maka kami juga membuka kitab Wahyu dari sudut pandang nubuat. Bukanlah dari pandang dari sudut sejarah. Terima kasih Bapak, kesempatan yang kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu pasal 1 ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Tanpa kitab Wahyu, kanon kitab suci tidak akan lengkap. Banyak pertanyaan tidak dapat dijawab tanpa kitab Wahyu. Di antaranya, akankah dosa terus berlanjut? Akankah kesedihan, rasa sakit, dan kematian terus berlanjut? Kapan gereja akan diangkat sehubungan dengan tribulasi? Apa yang kita harapkan di bumi sebelum kedatangan Kristus? Di manakah Kristus akan memerintah selama milenium? Apakah Kristus akan memerintah setelah milenium? Bagaimana dengan minggu ke-70 Daniel dan tribulasi? Siapakah antikristus? Apakah kehidupan alami di bumi akan abadi? Apakah Yerusalem surgawi itu literal? Bagaimana kondisi langit yang baru dan bumi yang baru? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan pertanyaan-pertanyaan lainnya tidak terjawab sepenuhnya selain kitab Wahyu yang akan kita bahas. Kita mau bahas kitab Wahyu pasal demi pasal, ayat demi ayat, seperti uraian Roma. Ada 4 pandangan yang menafsirkan kitab Wahyu. Pandangan pertama, pandangan preterist, the preterist school. Pandangan kedua, pandangan sejarah, the historical school. Pandangan ketiga, pandangan rohani, the spiritual school. Pandangan keempat, pandangan futurist, the futurist school. Pandangan pertama, yaitu pandangan preterist. Pandangan preterist mengklaim bahwa kitab Wahyu telah digenapi dalam pergumulan orang-orang Yahudi dan Kristen awal dan dalam penaklukan kerajaan Yunani dan Roma. Pandangan preterist dianut oleh sebagian besar kaum liberal yang menolak untuk melihat nubuat yang valid di dalam Alkitab. Akan tetapi, kitab Wahyu pasal 1 ayat 3, pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa kitab Wahyu adalah buku nubuat. Wahyu pasal 22 ayat 7 adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Demikian bunyinya, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi kitab Wahyu adalah kitab nubuat. Pandangan kedua yang menafsirkan kitab Wahyu, pandangan sejarah.
Pandangan sejarah menegaskan bahwa nubuat kitab Wahyu secara bertahap sedang digenapi dan bahwa sebagian besar kitab Wahyu telah digenapi sejak Kristus. Pandangan ini diambil oleh Reform, aliran Pendeta Stephen Tong, dan Pendeta Erastus Sabtono yang menyangkal Minggu ke-70 Daniel, 7 tahun tribulasi, dan kerajaan 1000 tahun di bumi. Pendeta Erastus Sabtono berani menyangkal kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi, serta kerajaan 1000 tahun di bumi, dengan asumsi bahwa bumi telah terkutuk, dan oleh karena itu Kristus tidak akan datang kedua kali di bumi. Akan tetapi, dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 4, 5, dan 9 tertulis bahwa kalau di ayat 4a, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di sebelah timur. Dalam ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi ayat 4a berkata, kaki Kristus akan berjejak di Bukit Zaitun. Ayat 9, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1-7 dikatakan bahwa Kristus akan memerintah di bumi 1000 tahun lamanya. Dan kata 1000 tahun disebut sebanyak 6 kali. Pandangan ketiga yang menafsirkan kitab Wahyu, yaitu pandangan rohani, spiritual. Pandangan spiritual percaya bahwa kitab Wahyu menggambarkan konflik spiritual antara Kristus dan Satan, antara yang baik dan yang jahat. Aliran ini tidak memandang kitab Wahyu sebagai buku sejarah atau kitab nubuat, tetapi hanya menafsirkannya secara spiritual, sehingga mereka tidak mengakui gereja atau Israel di dalam kitab Wahyu. Pandangan keempat yang menafsirkan kitab Wahyu yaitu pandangan futuris. Aliran futuris percaya bahwa kitab Wahyu masih di masa depan, yaitu bahwa 3 pasal pertama, pasal 1-3, menggambarkan zaman gereja saat ini, dan bahwa sisa nubuat, yaitu pasal 4-22, akan digenapi setelah pengangkatan gereja. Pandangan ini diambil oleh kebanyakan orang karismatik dan orang-orang yang menafsirkan Alkitab secara literal. Pandangan futuris adalah metode penafsiran kitab Wahyu yang paling logis dan sesuai dengan kitab suci. Karena berpegang makna literal bahasa kitab suci dengan mempertimbangkan konstruksi tata bahasa. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 19, Tuhan Yesus sendiri membagi kitab Wahyu menjadi 3 bagian. Membuktikan bahwa aliran futuris benar dan memungkinkan kita memahami kitab Wahyu dengan jelas dan gampang. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 19 merupakan kunci penafsiran kitab Wahyu. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Saya membaca lagi dalam Authorized Version. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Write the things which thou hast seen, yaitu tuliskanlah hal-hal yang telah kau lihat. Ada the things, yaitu hal-hal. Tuliskanlah hal-hal yang telah kau lihat. Dan hal-hal yang ada sekarang. Dan hal-hal yang akan terjadi setelah hal-hal ini, yaitu hal-hal gereja. Sekali lagi saya baca dalam Authorized Version. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter.
Write the things which thou hast seen. Tuliskanlah hal-hal yang telah kau lihat. And the things which are, dan hal-hal yang ada sekarang. And the things which shall be hereafter. Dan hal-hal yang akan terjadi setelah hal-hal ini, yaitu hal-hal gereja. Kata hereafter, setelah ini secara literal, after these things, yaitu setelah hal-hal ini. Maksudnya setelah gereja. Bagian pertama, kita Wahyu pasal 1 ayat 19. Yaitu kunci penafsiran kita Wahyu. Bagian pertama, tuliskanlah hal-hal yang telah kau lihat. Yaitu Kristus di tengah-tengah 7 kaki dian. Bagian pertama, hal-hal yang telah kau lihat adalah Kristus di tengah-tengah 7 kaki dian. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 18 dan ayat 20. Seperti yang telah dilihat oleh Yohanes sebelum menulis. Kristus di tengah-tengah 7 kaki dian, seperti yang telah dilihat oleh Yohanes sebelum menulis kitab Wahyu. 7 kaki dian adalah ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, sekaligus mewakili seluruh gereja di sepanjang masa gereja. Bagian kedua, hal-hal yang ada sekarang, yaitu hal-hal mengenai gereja-gereja yang ada pada waktu itu dan yang ada sepanjang zaman gereja hingga pengangkatan, rapture. Dan bagian kedua ini hanya dibahas dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Dan bagian ketiga, hal-hal yang akan terjadi setelah hal-hal ini, yaitu hal-hal gereja. Artinya, hal-hal yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Itu bagian ketiga. Dan bagian ketiga ini membahas seluruh Wahyu pasal 4 sampai 22. Kita perlu mempercayai pembagian tiga ini seperti yang diberikan oleh Kristus untuk memahami kitab Wahyu sepenuhnya, khususnya mengenai waktu penggenapan hal-hal dari setiap pembagian. Saat kita membaca kitab Wahyu, jika pembagian ini dilupakan dan mulai memasukkan hal-hal tertentu ke dalam satu atau yang lain yang bukan merupakan bagian dari pembagian, maka kita akan menjadi bingung tentang tatanan ilahi dari hal-hal ini, these things, yang begitu jelas diberikan secara berurutan dan akan kehilangan maksud sebenarnya dari hal-hal yang tertulis dalam kitab Wahyu. Jadi kita harus pegang kunci penafsiran kitab Wahyu, yaitu tiga pembagian yang diberikan oleh Kristus untuk memahami kitab Wahyu dengan sepenuhnya. Sekarang kita mau membahas pembagian kitab Wahyu berdasarkan golongan orang, berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 32. Pembagian kitab Wahyu berdasarkan golongan orang, berdasarkan 1 Korintus pasal 10 ayat 32. Kita akan baca 1 Korintus 10 ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Di sini ada tiga golongan, baik orang Yahudi atau orang Yunani, yaitu non-Yahudi, maupun jemaat Allah, yaitu gereja. Tiga golongan manusia di mata Allah. Seluruh manusia di mata Allah termasuk dalam tiga golongan ini, yaitu orang Yahudi, orang non-Yahudi, dan jemaat Allah, yaitu gereja. Pembagian kitab Wahyu berdasarkan golongan orang. Bagian pertama, Wahyu pasal 1 sampai 3. Terutama membahas gereja di bumi. Bagian pertama dari pembagian kitab Wahyu berdasarkan golongan orang, Wahyu pasal 1 sampai 3, terutama membahas gereja di bumi. Pembagian kitab Wahyu berdasarkan golongan orang bagian kedua, Wahyu pasal 4 dan 5.
Kitab Wahyu pasal 4 dan 5 menggambarkan gereja dan orang-orang kudus perjanjian lama yang ada di surga bersama Allah setelah pengangkatan, rapture, dan diwakili oleh 24 tua-tua. Jadi 24 tua-tua adalah yang mewakili gereja dan orang-orang kudus perjanjian lama. Pembagian kitab Wahyu berdasarkan golongan orang bagian ketiga. Wahyu pasal 6 sampai 19. Kitab Wahyu pasal 6 sampai 19 terutama berurusan dengan bangsa Israel di bumi di bawah penindasan terakhir oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam penggenapan nubuat minggu ke-70 Daniel setelah pengangkatan gereja. Pembagian kitab Wahyu berdasarkan golongan orang bagian keempat. Wahyu pasal 20 sampai 22. Kitab Wahyu pasal 20 sampai 22 berhubungan dengan ketiga golongan, yaitu gereja, orang Yahudi, dan orang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi jasmani akan menjadi kepala di atas semua bangsa-bangsa jasmani dalam kerajaan 1000 tahun. Dan gereja, yaitu umat kebangkitan pertama bersama Kristus akan memerintah selama-lamanya atas umat jasmani, yaitu orang Israel jasmani dan orang bukan Yahudi jasmani. Sekarang kita mau membahas mengenai penguasa-penguasa bersama Kristus dalam masa kerajaan 1000 tahun dan untuk selama-lamanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita akan baca Yeremia 23 ayat 3 sampai 5. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Saya membaca dan membahas ayat Yeremia 23 ayat 3 dan 4. Ayat 3, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ayat 3 ini adalah nubuat mengenai bangsa Israel yang akan dikumpulkan kembali di tanah Palestina di akhir zaman. Ayat 4, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala. Di sini gembala-gembala ini menunjukkan penguasa-penguasa bersama Kristus dalam masa 1000 tahun dan selamanya di LB3. Bangsa Israel yang sudah dikumpulkan di tanah Kanaan akan diremukkan oleh bangsa-bangsa lain melalui 7 tahun tribulasi. Dan 7 tahun tribulasi dibagi 2 bagian. Dan bagian kedua, yaitu 3,5 tahun kedua, disebut waktu kesusahan bagi Yakub. Daniel pasal 9 ayat 27 dan Yeremia pasal 30 ayat 7. Bangsa Israel mengalami tribulasi masa kesusahan 7 tahun ini karena Allah mau menobatkan atau supaya bangsa Israel bertobat lalu kembali kepada Tuhan Yesus. Lalu bila Tuhan Yesus datang kembali di bumi, maka umat Israel jasmani ini semua akan lahir baru dan akan menjadi kepala bangsa, kepala segala bangsa di bumi. Dan selama 1000 tahun mereka akan diperintahi oleh Tuhan Yesus.
atau di bawah pemerintahan Tuhan Yesus. Jadi ada penguasa-penguasa dalam masa kerajaan 1000 tahun dan selamanya di LW3, langit yang baru dan bumi yang baru. Penguasa-penguasa dalam masa kerajaan 1000 tahun dan selamanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita mau bahas tentang penguasa-penguasa dalam masa kerajaan 1000 tahun dan selamanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Penguasa pertama dalam kerajaan 1000 tahun tentu adalah Yesus Kristus, King of Kings, Raja segala raja. Yeremia 23 ayat 5-8, Yesaya 9 ayat 6 dan 7, dan Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, Lukas 1 ayat 32 dan 33, dan kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 dan pasal 20 ayat 1-10. Sekarang kita akan baca Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sekarang penguasa kedua dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu Daud. Daud, yaitu ayah Raja Salomo yang telah meninggal. Daud akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Dan Raja Daud ini akan turun di bumi bersama Kristus dari surga. Dan Daud akan menjadi raja atas seluruh suku Israel di bawah Kristus. Raja segala raja. Mengenai Daud yang akan menjadi raja atas seluruh suku Israel dalam masa kerajaan 1000 tahun, ditulis dalam Yeremia 30 ayat 9, Yesaya 34 ayat 24, Yesaya 37 ayat 24-28, dan kitab Hosea 3 ayat 4 dan 5. Kita akan baca kitab Yeremia pasal 30 ayat 9. Kemudian Hosea pasal 3 ayat 4 dan 5. Yeremia 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Dikatakan Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ini adalah Raja Daud, ayah Salomo, yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Hosea 3 ayat 4 dan 5. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Di ayat 5 dikatakan, sesuatu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud, raja mereka. Daud, raja mereka. Ini bukan Kristus, tetapi Raja Daud, ayah Salomo. Penguasa ketiga dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu ke-12 Rasul. Ke-12 Rasul masing-masing atas satu suku. Sedangkan Daud atas seluruh 13 suku Israel, termasuk suku Lewi. Jadi 13 suku Israel atasnya Raja Daud. Jadi Raja Daud atas seluruh 13 suku Israel. Sedangkan ke-12 Rasul masing-masing atas satu suku. Ke-12 Rasul yang telah mengikuti Tuhan Yesus dalam pelayanan Yesus di bumi akan menjadi kepala setiap suku Israel dalam masa kerajaan 1000 tahun. Matius 19 ayat 28 dan Lukas 22 ayat 29 dan 30. Kita akan baca Injil Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Penguasa keempat dalam kerajaan 1000 tahun. Raja-raja jasmani di bumi. Yaitu raja-raja Israel jasmani di bumi juga akan memerintah Israel di bawah para penguasa yang telah dibangkitkan, yaitu 12 rasul dalam kebangkitan pertama. Yeskiel 43 ayat 7 dan Wahyu 21 ayat 24. Kita mau baca kitab Yeskiel 43 ayat 7. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Penguasa kelima dalam kerajaan 1000 tahun, itu orang-orang kudus yang dibangkitkan. Orang-orang kudus yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama akan memerintah atas semua bangsa non-Yahudi selamanya. Daniel 7 ayat 18, ayat 22 dan 27. Dan 2 Timotius 2 ayat 12. Dan kitab Wahyu pasal 1 ayat 6 dan pasal 20 ayat 4 sampai 6 dan Wahyu 22 ayat 4 dan 5. Kita akan baca Daniel pasal 7 ayat 18 dan 22 dan 27. 3 ayat kita akan baca. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekarang penguasa ke-6 dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu raja-raja jasmani di bumi. Raja-raja jasmani di bumi juga akan memerintah atas bangsa-bangsa bukan Yahudi di bawah orang-orang kudus yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 24. Kita akan baca. Wahyu 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ada 2 jenis manusia yang tinggal di kerajaan milenium atau langit yang baru dan bumi yang baru. 2 jenis kelas manusia abadi, yaitu umat jasmani, natural people, dan umat kebangkitan, resurrected people. Umat jasmani, natural people adalah orang yang hidup di zaman sekarang. Mereka akan mengalami masa kesusahan 7 tahun dan memasuki kerajaan milenium. Mereka adalah orang yang tidak mengikuti Satan ketika Satan dilepaskan dan mencobai umat jasmani pada akhir kerajaan milenium. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Umat kebangkitan. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Umat kebangkitan, resurrected people, adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam kebangkitan pertama. Mereka akan turun ke bumi ini bersama-sama ketika Tuhan Yesus kembali ke bumi dan akan memerintah umat jasmani menurut pekerjaan mereka masing-masing. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Marilah kita hidup kudus dan setia dalam pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang di angkasa, supaya
kita mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kita berdoa. Allah Bapa, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk membaca dan membahas kitab Wahyu. Dan terima kasih karena kami telah memahami kunci penafsiran kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu pasal 1 ayat 19. Olehnya kami memahami bahwa sekarang kami ada di masa gereja, yaitu Wahyu pasal 1 sampai pasal 3, dan mulai Wahyu pasal 4 merupakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kebangkitan, setelah pengangkatan gereja. Dan Wahyu mulai pasal 6 sampai pasal 19 berbicara tentang 7 materai penghakiman, 7 sangkakala penghakiman, dan 7 cawan murka Allah yang akan terjadi dalam masa tribulasi 7 tahun. Dan kitab Wahyu pasal 20 berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Dan Wahyu pasal 21 dan pasal 22 bernubuat tentang langit yang baru, bumi yang baru yang akan didirikan setelah kerajaan 1000 tahun. Maka kitab Wahyu merupakan kitab nubuat. Kami memahami dengan sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 membahas tentang gereja-gereja yang ada saat ini. Dan pasal 4 sampai 22 bernubuat sebagai buku nubuat yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Terima kasih Bapa atas pengertian demi pengertian yang kami peroleh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.